Beli somai di Pak Mamat. Jualannya pakai gerobak keramat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati segenap dewan juri yang arif dan bijaksana serta sahabat dai yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya membawakan ceramah singkat yang bertema Thalabul Ilmi. Teman-teman dai ada yang tahu nggak Thalabul Ilmi itu apa? Jadi Thalabul Ilmi itu menuntut ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu itu wajib hukumnya, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Allah juga akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya teman-teman, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi jangan malas belajar ya. Karena setiap huruf yang kita pelajari, setiap ayat yang kita hafal akan menjadi amal yang tak ternilai di sisi Allah. Dan menuntut ilmu juga harus dibarengi dengan akhlak ya teman-teman. Karena setinggi apapun ilmu yang kamu miliki, jika sikapmu menyakiti orang lain, itu tidak ada gunanya. Karena mengukur hidup itu dengan perilaku mulia, bukan dengan harta dan ilmu kesombongan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa makannya kolak. Alhamdulillah nikmat sekali. Nampak hadirin kurang kompak, izinkan saya ucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap dewan juri yang adil dan bijaksana. Dan yang saya hormati sahabat-sahabat daiyah serta teman-teman santriwan maupun santriwati yang berakhlak terpuji. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'du. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Desi Aulia Salsabila, dan berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan jam tangan baru ataupun jilbab baru, tetapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan dakwah singkat yang bertema menyemai nilai toleransi untuk Indonesia yang berperspektif Al-Quran. Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya dan budaya, mulai dari ujung Sumatera sampai Papua, beragam macam adat, bahasa, bahkan agamanya. Alangkah bahagianya apabila seluruh masyarakatnya berperilaku adil dan saling menghormati. Namun pada kenyataannya masih banyak oknum-oknum yang tak pandai menjaga harmoni. Beda opini jadi saling mencaci, berbeda suku malah jadi berseteru, lempar candaan berubah jadi hinaan, bahkan sekedar subuh berkudut dan tidak berkudut berubah jadi adu mulut dan saling gelut. Betul hadirin? Na'udzubillahi min zalik. Dengan landasan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wahai insan dan beriman, jadilah penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksinya yang bertindak adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Jika kita perhatikan ayat tadi pada kalimat wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, secara semantik terhadap sigot lahi dalam kaidah ushul fikih dikatakan al aslu binahri li tahrim. Asal sebuah larangan menunjukkan keharaman. Oleh karena itu, haram hukumnya bagi saya, Anda dan kita semua berperilaku pilih kasih dan tidak adil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami telah menjadikan kalian umat yang tengah-tengah, qala adlan, yaitu adil. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir sebagai kesimpulan, mari kita sama-sama mewujudkan hidup yang harmoni melalui penanaman nilai toleransi. Sekian dan demikian. Andai irama dalam melodi tentu tak masuk dalam nurani. Mari tingkatkan nilai toleransi untuk Indonesia yang berseri. Burung irian, burung cendrawasih, burung kutilang, burung elang. Itulah nama-nama burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Ustadz, Ustazah serta teman-teman rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan siang dan malam, langit dan bumi, gelap dan terang, suka dan duka, serta aku dan kamu. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada hakim tertinggi anti korupsi, seorang baginda termulia anti durhaka, the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Khairunisa Pertiwi akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Meraih Impian dengan 3B. Teman-teman, kita semua pasti punya impian, betul? Kita semua pasti ingin impiannya jadi kenyataan, betul? Ya iyalah, masa ada yang gak mau impiannya jadi kenyataan? Yang bener aja, rugi dong. Terus gimana biar impian kita bisa jadi kenyataan? Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd pada sepenggalan ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka sendiri. Teman-teman, dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa kita harus berupaya dalam mengubah keadaan kita, termasuk dalam meraih impian. Tapi gimana caranya? Kan susah. Tenang, yuk kita simak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jis. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan dari Allah dan janganlah bersikap lemah. Dari hadis ini bisa kita rumuskan 3 kunci meraih impian, yaitu yang pertama, bersungguh-sungguh dengan tindakan, cari ilmu sana sini, lihat teman-teman, siang malam latihan terus dimaksimalkan untuk mewujudkan impian jadi kenyataan. Nah, betul gitu teman-teman, ikut lomba sana sini bukan untuk dapat juara, tapi untuk dapat pengalaman dan ilmunya. Selanjutnya adalah nonton YouTube. Lah, kok nonton YouTube? Iya, maksudnya nonton program ceramah Kiai Haji Suparman agar kita bisa mengambil referensi dan menyerap setiap ilmu dari sebuah video tersebut. Ini adalah salah satu bukti bahwa kita cerdas dan bijak dalam bersosial media. Memilih yang bukan sekedar tontonan, tapi juga tuntunan yang membawa manfaat, bukan mudarat. Benar, Dewan Juri? Lanjut gak nih? Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Allah berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi selain berusaha, berdoa juga harus sungguh-sungguh. Diawali dengan zikir, salawat, kemudian berdoa dengan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan habis salat assalamualaikum warahmatullah langsung ambil HP main game. Gak boleh gitu ya teman-teman. Karena kalau kita nggak berdoa sama Allah, berarti kita merasa nggak butuh sama Allah. Artinya kita sombong. Sombong sama manusia aja nggak boleh, apalagi sama Allah. Nggak bahaya tah? Nah, kalau berusaha dan berdoa sudah maksimal, yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah atas semua hasil yang akan kita dapatkan. Yakin bahwa apapun hasilnya ada yang terbaik untuk kita. Kalau berhasil disyukuri, belum berhasil introspeksi. Bisa jadikan materi kita masih asal, Fatihah kurang maksimal, waktu luang banyak dibantal, akhirnya gagal, bencana ya. Terus motivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kalau berhasil jangan sombong, harus tetap rendah hati. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Unzur man qala wala ta'zur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Saya Khairunnisa Pertiwi pamit undur diri. Jika ada kesalahan maupun kekeliruan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hayyata illa bil Islam, wala islama illa bil jihad, wala jihada illa bid da'wah, wala da'wata illa bil muqaddimah, wa khairul muqaddimah yakni bis salam. Tidak ada kehidupan kecuali dengan Islam. Tidak ada Islam kecuali dengan perjuangan. Tidak ada perjuangan kecuali dengan berdakwah. Dan tidak ada dakwah kecuali adanya pembukaan. Dan sebaik-baiknya pendahuluan yaitu dengan salam. Mbak Revi makan dodol. Sekali lagi biar afdol. Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
ni'matillah wa syukru ala ni'matillah wa minnis salamah wal barakah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan kita nikmat. Salah satunya ialah nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat beriringkan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung, Nabi besar, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita semua termasuk umatnya yang diberi syafaat di yaumil kiamah kelak nanti. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Nur Laila Ramadhani akan membawakan daiyah singkat yang bertema menjadi santri sejati di zaman serba teknologi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita hidup di zaman milenial, di zaman serba teknologi dengan segala modernisasi. Namun sebagai santri sejati kita harus tetap profesional, hidup mandiri, salat tahajud di malam hari, salat duha di pagi hari. Walaupun sering bermain HP dengan sembunyi-sembunyi, tapi kita tetap rajin mengaji setiap hari. Betul apa betul? Betul. Memang bukan zamannya lagi jika ada santri yang tidak mengerti dengan teknologi. Karena dengan adanya teknologi, kini santri mampu bersaing di bidang sains dan akademi. Wow, keren ya. Teman-teman, Hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2025 merupakan momen yang sangat istimewa dan sangat bersejarah bagi umat muslim yang di seluruh dunia. Mengapa tidak? Karena Hari Santri merupakan pengingat bagi kita atas peran besar seorang santri dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa. Oleh sebab itu, janganlah malu menjadi santri dan janganlah ragu serta bimbang menjadi santri. Tapi jadilah santri sejati, penerus generasi di zaman serba teknologi ini. Saya ingat ketika saya masih mondok, saya direndahkan, saya diremehkan. Tapi ingatlah, fa'azastu matluban. Saya yakin suatu kelak nanti kita akan menjadi mulia, kita akan menjadi agung dengan ilmu yang kita dapat, dengan ilmu yang kita raih, dan dengan ilmu-ilmu yang kita amalkan setiap hari dan setiap malam. Dengan zikir-zikir yang berada di pondok pesantren ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu, jadilah santri hari ini, esok, dan selamanya. Kelak kemanapun dunia membawamu, ingatlah dahulu kamu seorang santri dan tidak ada yang namanya mantan santri. Jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyum adalah ibadah, maka menjadi santri adalah anugerah terindah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Laila Ramadhani, mohon pamit undur diri.
Kunci Inggris dipegang Ulpa, si empai pakai rok tutu. Terima kasih dan sampai jumpa, sampai bertemu di lain waktu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke taman kota, nemu cewek cantik rupawan, jawab salam wajib hukumnya. Nah teman-teman, mana suaranya? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alama bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bisani ila akhiril ayyam, amma ba'du. Yang saya hormati dewan juri yang baik hati dan insya Allah memilih saya menjadi yang terbaik. Dan tak lupa teman-teman yang sangat saya cintai meskipun tak pernah saya miliki. Tiada untaian kata yang lebih indah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini selain untaian puja kepada Sang Maha Kuasa, puji kasih kepada Sang Maha Ilahi Rabbi, serta rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah mencurahkan limpahnya kepada kita semua laksana tetesan air hujan yang turun ke bumi teramat banyak sehingga takkan mampu untuk kita menghitungnya satu persatu. Salat beriringkan salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada insan kamil, manusia sempurna, sang pemilik syafaatul uzma, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan dakwah singkat yang berjudul Keutamaan Mencari Ilmu. Kita lahir di bumi ini dalam keadaan tak berilmu, tak mengetahui apa-apa, bahkan tak mengenal apa-apa. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau pertama kali diciptakan oleh Allah, beliau pun belum mengenal apa-apa. Sehingga Allah mengajarnya dengan mengenal nama-nama benda. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu di dalam umat Islam sehingga kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas sebuah batu, daripada menuntut ilmu di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Santriwan dan santriwati, dewan juri dan teman-teman, serta laki-laki dan perempuan, apakah Allah menurunkan wahyu pertama kali berupa perintah melaksanakan sholat? Tidak. Apakah perintah memberikan sedekah? Tidak. Apakah juga Allah menurunkan wahyu berupa perintah membayar zakat? Tentu tidak. Allah menurunkan wahyu pertama kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Iqra, yang artinya bacalah. Ini juga menunjukkan sebelum kita beramal, kita wajib berilmu. Hadirin rahimakumullah, di antara keutamaan berilmu adalah Allah berjanji akan meninggikan derajat orang yang berilmu maupun yang beriman. Seperti surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya niscaya Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu maupun yang beriman beberapa derajat. Dan adapun sebuah ungkapan long life education, yang artinya pendidikan seumur hidup. Dan adapun sebuah maqalah laisa yatim qad mata waliduhum balil yatim yatimul immi wal adam. Anak yatim sesungguhnya bukanlah mereka yang tidak memiliki orang tua, tetapi yatim itu ialah yatim ilmu dan yatim budi pekerti.
Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan bila ada kesalahan itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian dari saya Salah Sabrina, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, serta sahabat-sahabat dai yang saya cintai. Baiklah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah bersifat Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang, dan yang Maha Bijaksana tak pandang tempat atau suasana. Kedua kalinya, salawat beriringkan salam, tak lupa curah limpahkan kepada Nabi yang tak pernah ke Lampung tapi namanya selalu kita sanjung, Nabi yang tak pernah ke Ketampang tapi namanya selalu jelas terpampang, yakni ya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ananda Mesya Maharani. Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Bijak dalam Menggunakan Media Sosial. Saat ini kita hidup di mana jempol bisa menjangkau dunia hanya dengan satu klik. Satu postingan bisa viral hanya hitungan detik. Dengan demikian maraknya masalah yang terjadi pada anak remaja saat ini, yakni mudah melakukan 3 Yang pertama, mudah menyebarkan berita hoaks, fitnah, serta gosip di media sosial. Yang kedua, mudah menghina serta membuli teman dalam berkomentar. Yang ketiga, mudah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scroll medsos tanpa manfaat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingat kita dalam Al-Quran surat Al-Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jika lisan saja dicatat, apalagi tulisan kita di media sosial. Maka dari itu, postinglah konten-konten yang positif. Insya Allah, satu postingan positif bisa menjadi ladang amal jariah. Yang kedua, jaga komentar dan tulisan. Yang ketiga, gunakanlah waktu dengan bijak. Jangan buang waktu hanya untuk scrolling, padahal bisa digunakan untuk belajar, beribadah, serta berkarya dalam media sosial. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkanlah saya berpantun. Tolong bilang cakep, boleh? Jalan-jalan ke tepi rawa, tidak lupa melihat melati. Mari kita bersama bertakwa agar hidup penuh berkah ilahi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, atamasya ilal Baghdad wala tansa i'malur ribat, idza kuntum ummat Muhammad ajibu salami bin nasyad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang saya hormati dewan juri yang wajahnya bersih lagi berseri-seri, serta teman-teman yang semangatnya luar biasa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Kedua kalinya salawat berbingkaikan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada sang proklamator yang tak pernah naik motor, pengajak yang tak pernah menginjak, perangkul yang tak pernah memukul, nabi yang mengkafirkan Islam bukan mengkafirkan Islam, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk menyampaikan dakwah singkat yang berjudul Peran Santri untuk Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peran santri tidak sekedar belajar di pesantren, tetapi juga menjaga nilai-nilai keislaman, sekaligus benteng kebinekaan Indonesia. Sejarah mencatat andil besar santri dalam memperjuangkan kemerdekaan. Resolusi Jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Hari Santri tahun ini mengingatkan kita bahwa perjuangan santri belum berakhir. Sejarah mencatat Indonesia merdeka bukan karena perjuangan pejabat, bukan karena perjuangan aparat, bukan karena perjuangan atasan-atasan. Tapi Indonesia merdeka karena perjuangan para ulama, perjuangan para kiai, dan perjuangan para santri. Sehingga sampailah Indonesia ke hari yang merdeka ini. Takbir! Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau engkau tolong agama Allah, jikalau engkau bela agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pada suasana subuh yang hening, suara santri menggema melantunkan doa tanpa henti. Dengan tekad yang kuat, hubul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dari kitab yang kuning, lahirlah jiwa-jiwa berani yang meminta ilmu. Namun pada saat itu seketika berubah menjadi darah perjuangan. Di tangan mereka tasbih dan bambu runcing berpadu dalam satu irama kemerdekaan. Santri bukan hanya penghafal doa, namun mereka adalah penjaga ruh bangsa. Di setiap sudutnya tersimpan janji,
merah putih tetap berkibar dengan cahaya tauhid yang suci. Meski dunia berubah rupa, namun NKRI tetap berdiri tegak di atas sajadah perjuangan. Jika dulu mereka berperang menggunakan bambu runcing dan tekad yang membara, kini perjuangan diteruskan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan kekuatan iman dan moral. Peran santri tidak hanya memperingati Hari Santri, tetapi merayakan api semangat perjuangan yang tak pernah padam dari generasi ke generasi. Semangat itu terus menyala di tengah perubahan zaman dan tantangan kehidupan modern. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahullahu lil mujahidina fi sabilillahi ma darajataini kama bainas samai wal ard." Yang artinya, sesungguhnya di dalam syurga ada 100 derajat yang Allah telah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara satu derajat dengan derajat lainnya seperti antara langit dan bumi. Maka dari itu, mari kita teruskan perjuangan ini dengan karya nyata dan tekad yang kuat. Buktikan bahwa santri mampu mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia yang berkedaulatan, berilmu, berakhlak mulia. Masa depan bangsa berada di tangan kita. Maka manfaatkanlah waktu kita dengan berjihad di jalan Allah, yakni dengan belajar sungguh-sungguh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. 7 dikali 7 49. Bagus tidak bagus, yang penting keberanian. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikil haqqil mubin, wa ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Ustadz wal Ustazah, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis ini dalam sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam, tak lupa kita selalu sanjung agungkan kepada tokoh revolusioner Islam, pemimpin yang tak bergaji, direktur yang tak berdasi, perangkul yang tak pernah memukul, pengajak yang tak pernah menginjak, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat yang berjudul Jangan Semena-mena. Hadirin wal hadirat, yang cantik sama yang tampan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina.
dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Ia tidak boleh melantarkannya, tidak menzoliminya, tidak merendahkannya. Cukuplah keburukan bagi seseorang ketika ia meremehkan saudaranya sesama Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Semena-mena adalah berbuat semaunya tanpa berpikir baik buruknya, padahal itu merugikan dan menyakiti orang lain. Islam melarang penganiayaan, kezaliman atau segala perbuatan yang menuju pada perilaku semena-mena. Baik kepada sesama muslim atau non-muslim, baik yang dikenal atau tidak dikenal, baik yang berakal atau tidak berakal. Hele-hele, mentang-mentang dewasa semena-mena pada yang muda, mentang-mentang kaya semena-mena menyuruh, mentang-mentang berkuasa semena-mena mengatur, mentang-mentang pintar semena-mena menipu, mentang-mentang tua semena-mena. Astaghfirullahalazim. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair mengkategorikan dan mencantumkan semena-mena dalam daftar dosa-dosa besar. Apa sih salah satu manusia bisa berbuat semena-mena? Mau tahu nggak nih? Salah satunya adalah kosongnya iman atau ada iman tapi tidak kamalul iman. Dengan iman di hati, orang akan takut kepada Allah dan meyakini hari pembalasan. Bagi orang beriman, janganlah kamu berbuat semena-mena. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku awali ceramah ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman dai-daiyah yang soleh dan soleha. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkatan yang bertema menuntut ilmu. Teman-teman, agama Islam mewajibkan kita untuk belajar bukan hanya untuk jadi pintar, tapi agar hidup kita lebih terarah. Pada jika teman-teman tidak tahan dengan perihnya belajar, maka teman-teman harus tahan dengan perihnya kebodohan. Mungkin kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta teman-teman yang saya sayangi. Salawat beriringkan salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini
ingin memperkenalkan diri kepada hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Sakila Adelia Ramadhani. Saya akan menyampaikan dakwah singkat yang berjudul Peran Santri untuk Negeri. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga yang secara empiris ikut adil dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Asim Asy'ari menyerukan jihad fisabilillah dengan mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang berlandaskan kalamullah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, yang artinya, dan perangilah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka sebagaimana mereka telah mengusirmu. Maka bersatulah para santri dan kiai dengan semangat yang membara di dalam diri, walaupun tetesan darah harus jatuh ke bumi. Hal ini membuktikan bahwasannya NKRI adalah harga mati. Namun di zaman sekarang ini jasa-jasa mereka mulai terlupakan. Pondok pesantren, santri dan kiai kini hanyalah dipandang sebagai orang terbelakang yang kerjaannya cuma ngaji dan ngaji. Setuju atau tidak, percaya atau enggak, realita membuktikan bahwasannya kiprah pondok pesantren telah teruji dalam mengkokohkan pilar-pilar NKRI dari zaman kemerdekaan sampai saat ini. Lantas bagaimana kontribusi pondok pesantren, santri dan kiai sebagai pelapor utama di dalam negeri? Mengapa saya katakan demikian? Karena realita yang membuktikan bahwasanya anak zaman sekarang kerjaannya cuma tiktokan, para pejabat makan uang rakyat, hidup dengan kemegahan. Para remaja zaman sekarang kerjaannya cuma pacaran, berdua-duaan, pegang-pegangan sampai gelap-gelapan. Saking bucinnya anak zaman sekarang yang LDRan setiap hari selalu teleponan, yang sekolah di luar kalau ketemu sayang-sayangan, yang HTS-an cuma dikasih harapan palsu doang. Betul atau betul? Kesihan. Hadirin rahimakumullah. Namun banyak orang tua yang tidak setuju anaknya masuk ke pondok pesantren karena takut ilmu yang tidak luas. Padahal kita di pondok pesantren diajarkan beradab kepada guru dan juga orang tua. Dan kita di pondok pesantren diajarkan ilmu agama yang luas. Di pondok pesantren ilmu diniyah kita dapat, ilmu akhirat kita dapat, cerdas, pintar, benar dan selamat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya, sholawat beringan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda tercinta kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Ayuni. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan dakwah singkat yang berjudul Menuntut Ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah itu yang mengangkat derajat kita kalau kita berilmu. Dan ilmu itu harus diiringi dengan adab, karena ilmu tanpa adab itu sombong, sedangkan adab tanpa ilmu itu bohong. Maka sebisa mungkin kita harus mengimbangi antara adab dan ilmu. Betul apa betul? Betul. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena menuntut ilmu tidak memandang umur maupun jenis kelamin. Teman-teman, teman-teman. Kalau kita ingin menjadi orang yang pintar, kita harus bersungguh-sungguh dan menuntut ilmu. Dan memuliakan guru, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Misalkan ada guru yang sedang menjelaskan pelajaran di kelas, kita malah asyik mau ngobrol atau bermain. Lebih parahnya lagi ada yang sampai tertidur. Tak patut. Maka dari itu kita tidak boleh mencontohnya, melainkan kita harus mencontoh ulama-ulama terdahulu, betapa sungguh-sungguhnya beliau sampai-sampai jika beliau sedang belajar tidak berani menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah, apalagi ke belakang. Begitu hebatnya beliau memuliakan guru. Maka dari itu kita harus bersungguh-sungguh dan memuliakan guru. Ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ambil bakul bawa pepaya manis memiliki rasa. Maafkan salah kata-kata saya, namanya juga manusia biasa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil lagi bijaksana dan seluruh hadirin rahimakumullah. Yang pertama-tama sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih dan Zat yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang selalu melimpahkan nikmatnya tanpa perhitungan. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam penegak keadilan, pendobrak kebatilan, direktur anti korupsi, profesor termasyur anti takabur, manusia mulia anti durhaka, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan dari zaman Utsman bin Affan menuju zaman santriwan-santriwati yang cantik, tampan dan rupawan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Awali aktivitas dengan bismillah, insya Allah berkah. Dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Bismillah ini sedikit lafaznya namun besar maknanya. Imam Anas mengatakan dalam Al-Quran terkumpul surah Al-Fatihah dan dalam makna surah Al-Fatihah terkumpul makna basmalah dan dalam makna basmalah terkumpul huruf ba. Sebagian ulama mengatakan bahwa huruf ba terkumpul pada titik-titiknya yang menunjukkan tunggal tanpa berbilang. Ialah Allah yang Maha Kuasa, tiada bandingan. Maka dari ini awali semua kegiatan kita dengan bismillah. Mau naik bis kota, bismillah. Mau mulai bisnis, bismillah. Mau berobat bisul, bismillah. Teman-teman rahimakumullah. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu amrin zibalin la yubdi'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Segala urusan yang penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka amalan tersebut akan terputus berkahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Bacalah bismillah dalam suatu pekerjaan bukan hanya mengingat Allah, tapi juga memohon dan berdoa kepada Allah untuk melenyapkan rintangan dan masalah. Inilah mengapa membaca bismillah dalam melakukan sesuatu pekerjaan sangat penting. Tapi jangan pula saat melihat duit jatuh di jalan, bukannya dikembalikan, malah diambil untuk beli es teler. Kata Henika, kalau apapun yang diawali dengan bismillah, insya Allah berkah. Bismillah, gas aja lah. Gak gitu juga konsepnya teman-teman. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang baik, yang ada manfaatnya, bukan yang banyak mudorotnya. Contohnya, kakak-kakak yang mau lulus SMA, mau lanjut kuliah, awali dulu dengan bismillah. Insya Allah nilainya bagus-bagus, rezekinya gak putus-putus, dan deskripsinya lancar terus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Fassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Fassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Rahala siddiqu anid dari fi suhbati khairil abrari. Rahala siddiqu anid dari fi suhbati khairil abrari. Salawatullahi tubarikuhu, salawatullahi tubarikuhu, mala'ad dunya bil anwari. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu